pusaka. Ada tuh Mas. Ada dalam bentuk keris. Dan sekarang sih ya udah aksesoris lah. Sebentar. Ini. Keris ya. Iya. Ini masih ada isinya. Itu luar biasa. Ini sampai merinding nih. Tinggi besar. Dengan mata melotot. Datang perempuan rambut panjang dengan wajah yang hampir amat sangat rusak. Bisa dibilang rusak, amat sangat rusak. Setelah datang itu asli merinding. Baik, saya mau lanjut ke tahap kedua. Karena untuk menyempurnakan pengasihan kamu ini, kamu harus menumbalkan salah satu orang. Saya terkejut. Teman-teman saya yang tadinya meremehkan saya, menyepelekan saya, itu berubah drastis. Kemudian akhirnya saya ikut melamar ke salah satu IO yang berbeda. Itu langsung diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat malam mencekam. Kita jumpa lagi malam hari ini di sela-sela waktu istirahat Anda. Jadi jangan tidur dulu sebelum mendengarkan kisah nyata dari malam mencekam. Sudah ada di depan Anda, namanya Mas Oyeg. Nah, Mas Oyeg ini memiliki pengalaman yang cukup memilukan. Tahun berapa Mas Oyeg? Di tahun 2005. Tahun 2005. Waktu itu Mas Oyeg masih SMA ya? Oh iya. Masih Iya. statusnya SMA. Ya kalau untuk sekolahnya di tahun 2003. 2003. Iya betul. Kisahnya ini tadi saya dengar di depan memang mengerikan dan sangat memilukan. Ada tumbal juga, tumbal jual musuh. Seperti apa kisahnya? Nanti kita akan coba tanya-tanya ya. Sobat MM, sebelum kita mulai mendengarkan kisah dari Mas Oyeg, tempat terjadinya atau TKP dari Mas Oyeg ini melakukan ritual akan dieksplor oleh Malam Mencekam Explore, salah satu channel kita yang digawangi oleh Mas Haris ya. Nah, bagaimana kisahnya nanti Mas Haris coba ngobrol dengan Mas Oyeg. Siap. Yang akan melakukan penelusuran. Kita undang Mas Haris. Nah, Mas Haris ini Mas Oyeg mempunyai kisah katanya pada tahun 2005 itu melakukan ritual di sebuah hutan. Oke. Oh ya, Mas Oyeg ya? Iya. Mas Oyeg, saya mau nanya, kalau di situ itu di tempat yang lokasinya itu ada makhluk apa aja? Jadi di situ itu ada makhluk yang tinggi besar, Oke. terus perempuan berambut panjang, kemudian merinding tuh. Kemudian ya bangsa-bangsa lelembut kecil-kecil seperti itu. Oh gitu. Iya. Nah, kalau misalkan nanti kita explore ke lokasinya, itu bisa Boleh. berarti ya. Boleh. Nah, yang makhluk yang paling dominan atau enggak yang paling berkuasa di daerah situ bentuknya apa ya? Yang tinggi besar, Oh, tinggi besar. luar biasa itu. Oke, itu yang biasa yang ngelakuin buat ritualnya itu berarti. Betul. Itu yang paling mengganggu sekali. Oke. Oh, jadi sepintas gitu ya Sobat MM. Jadi jangan lupa tonton Malam Mencekam Explore. Nanti kita akan explore lokasinya. Nanti kita juga akan bagi-bagi kaos. Tonton pokoknya Malam Mencekam Explore dari awal sampai akhir. Jadi Sobat MM, begini model kaosnya nih. Saya tunjukkan. Boleh pegang? Alhamdulillah. Nah, jadi
kaosnya itu kita akan bagi-bagi kaosnya seperti ini Sobat MM. Jadi pantengin terus channelnya Malam Mencekam Explore, karena kita akan explore lokasinya dan ada eksistensi apa makhluknya. Pokoknya pantengin dari awal sampai akhir live kita, karena di akhir live kita akan bagi-bagi kaos ya Sobat MM ya. Ingat, akhir live kita pokoknya pantengin terus. Oke, terima kasih. Ya. Nah, Sobat MM, itulah Mas Haris dari Malam Mencekam Explore yang akan melakukan eksplorasi tempat di mana terjadinya ritual Mas Oyek. Ya. Itu daerah mana ya, Mas Oyek? Itu di daerah sekitaran Kalijaga. Kalijaga ya. Betul. Oke. Mas Haris sudah pernah ke sana belum? Oh, belum, saya belum pernah. Nanti langsung saja ya. Kita akan langsung aja pas ke TKP-nya aja langsung. Hati-hati Mas Haris, ini Siap, kayaknya siap. tempatnya lumayan angker ya, Mas Oyek. Betul, betul. Cukup angker. Benar, gitu. siap. Jangan sampai kenok. Insya Allah Siap-siap ya. Siap, saya akan selalu siap-siap. Sobat MM, silakan Anda kunjungi Malam Mencekam Explore, salah satu channel dari Malam Mencekam juga, produk kita juga. Mohon dukungannya, subscribe, like, dan komen tentunya. Kita ke Mas Oyek untuk mendengarkan kisahnya, kisah nyata tahun 2005. Silakan Mas Oyek. Jadi berawal waktu itu saya di tahun 2003, masa-masa sekolah, masa-masa pahit saya, dibully lah bisa dibilang oleh salah satu guru saya. Pada saat itu emang saya backgroundnya dari keluarga yang tidak mampu, untuk bayaran aja sekolah sulit. Bahkan kalau setiap tes, saya itu tesnya itu terakhir setelah teman-teman. Karena emang saya itu posisinya belum bayar untuk biaya tesnya. Dianaktirikan ya. Betul, dianaktirikan. Nah, ada salah satu guru saya, dia itu seakan-akan seperti yang meremehkan saya. Jadi setiap apa yang saya lakukan menurut dia itu salah. Setelah itu ketika setiap hari saya masuk, padahal saya tidak melakukan kesalahan, saya itu disuruh mensikat kamar mandi, ya kalau enggak salah satunya itu semir sepatu, semacam itu. Terus tepatnya pada saat waktu acara pop kota itu, tepatnya di olahraga voli, tujuan saya ingin mensupport teman-teman yang ikut bertanding pada saat itu. Ya itu salah satunya guru saya bernama Gito. Ketika itu saya disuruh untuk menjadi kacung bola, diminta bantuannya. Saya bukan menolak pada saat itu. Saya hanya meminta teman. Kemudian dia itu marah-marah. Katanya saya itu yang gak tahu diri lah, yang sudah tahu kamu itu keluarga gak mampu, tapi kamu diminta bantuan gak mau. Saya bilang, Pak, saya itu bukan menolak. Bapak jangan ngomong seperti itu. Saya itu minta temen. Udah, kamu memang gak tahu diri. Kalau begitu, udah gak usah. Nah, di momen tersebut, hampir semua teman-teman saya ngelihat ucapan dari guru tersebut. Kejadian yang pertama masih saya maklumin. Kemudian ada salah satu kejadian yang berikutnya. Pada saat saya pulang bermain musik. Kebetulan saya ikut-ikut musik sama teman-teman. Kemudian mampir ke sekolahan, ngelihat ada penjaga sekolah. Kemudian sama anak kecil. Kebetulan itu anak kecilnya anak dari guru tersebut. Ketika lagi main bulu tangkis, kurang orang ceritanya. Diajaklah saya oleh penjaga sekolah itu. Sini, main, kurang satu. Kemudian saya main. Kemudian penjaga sekolah tersebut meminta tolong pada saya
ambilkan kok. Nah, saya ke ruang guru ambil kok. Saya tidak tahu kalau meja tersebut itu ternyata posisinya sudah rubah, posisi meja guru yang membenci saya. Akhirnya saya bermain, selesai, saya pikir tidak ada masalah. Keesokan harinya saya kaget dipanggil ke ruang guru. Kamu kemarin main ngambil kok di meja saya. Saya nggak tahu Pak, meja Bapak yang mana. Ini kan meja saya. Loh, saya itu mengambil kok disuruh, bukan saya yang tiba-tiba mengambil kok tersebut. Ya udah, kamu sudah mencuri kok ini berarti tanpa seizin saya. Pak, saya dituduh seperti itu di depan guru. Kalau ngomong yang benar, Pak. Sudah. Yang kedua, raket saya patah. Kenapa kamu simpan di sini? Sudah tahu kamu make, gak mau dibenerin. Baik Pak, kalau memang Bapak maunya dibenerin, diberesin, baik saya akan beresin. Walaupun raket ini bukan saya yang matahin. Karena saya ingat betul posisi saya nyimpen raket pun diserahkan kepada penjaga sekolah, itu posisinya tidak rusak dan tidak patah. Setelah itu saya ambil tuh raket, saya simpan di ruang TU. Saya pikir nanti setelah pulang sekolah saya servisnya. Dengan bantuan dari teman-teman dibantu untuk servisnya, karena emang saya pun posisinya untuk mengganti sebuah raket atau menservis tidak mampu, karena untuk uang jajan pun tidak cukup. Setelah itu saya mau balik ke kelas, saya dipanggil lagi. Kamu jangan sok-sokan, sudah tahu nggak mampu, pengen diberesin. Pak, saya bukan sok-sokan, ini pun dibantu sama teman-teman yang kemarin bermain. Dan ini saya simpen dulu, nanti setelah pulang sekolah. Udah jangan banyak alasan. Intinya kamu itu sok pengen beresin lah, kalau bisa dibilang seperti itu. Saya kesel itu. Kalau dulu itu saya nggak inget sama orang tua saya, sudah saya hajar tuh guru itu pada saat itu. Akhirnya saya merendah nggak apa-apa, karena emang dari background saya seperti ini. Karena tidak mampu, saya simpen dan tidak cerita kepada orang tua saya, karena saya tidak mau membebani orang tua saya. Setelah itu luluslah saya dari sekolah dengan ijazah saya tertahan di sekolah. Karena saya kenapa bisa ijazahnya tertahan, saya menunggak kurang lebih sekitar 1.750.000. Nah, yang saya dapatkan itu fotokopinya saja. Saya ngelamar ke A, B, C, yaitu tidak dapat kerjaan, tidak diterima kerjaan. Dengan alasan harus ada jaminan ijazah yang asli. Dan pada saat itu memang saya tidak punya ijazah aslinya. Saya jadi kuli panggul di pasar, kemudian ikut bantu temen jualan jagung bakar. Yang penting ada uang buat makan keseharian dan bisa sedikitnya ke orang tua memberi. Singkat cerita, kemudian saya diajak teman saya untuk mengikuti di salah satu IO di Cirebon, untuk di salah satu event. Ceritanya saya udah seneng nih, bakalan akan kerja. Kemudian sesampainya di sana, teman saya sudah berangkat sama temennya lagi, saya nyusul pakai sepeda. Karena memang saya nggak punya kendaraan selain sepeda tersebut. Saya nyusul naik sepeda, sampai di lokasi
Saya ditanya punya kendaraan apa enggak. Saya jawab hanya punya sepeda. Dan hari itu juga saya tidak diterima lagi di tempat tersebut. Jadi putus asa kembali. Apa mungkin saya takdirnya seperti ini waktu itu. Saya dengan keputusasaan tersebut jalan pulang dengan mengayuh sepeda saya dengan membawa bekal pada saat itu uang sebesar 15.000. Di tahun 2005 itu pada saat pulang saya uang 15.000 itu yang 10.000-nya saya belikan nasi yang isinya waktu itu telur sama orek. Pada saat itu saya mau makan, tepatnya di pohon kersem, ada yang menghampiri saya, seorang kakek-kakek. Bisa dilihat secara fisik sudah sepuh. Saya pikir kakek-kakek tersebut hanya seorang pengemis atau orang yang meminta-minta. Dia menghampiri saya, kemudian mengatakan, "Cung, jaluk mangane," atau yang bisa diterjemahkan, dia minta makannya. Saya pikir dia minta uang atau buat beli makan. Lalu sisa uang saya yang 5.000 itu saya berikan kepada kakek tersebut. Setelah saya berikan kepada kakek tersebut, dia menolaknya. Saya tidak mau uang, saya mau makan. Oke, saya uang hanya 15.000 dan ini 10.000 hanya untuk beli makan. Kalau saya ini diberikan semua ke kakek, saya nggak minta semua. Kalau kamu nggak gilaan atau nggak jijian, saya mau barengan makan sama kamu. Nah, kondisi kakeknya itu dengan pakaian hitam-hitam, kemudian bawa tongkat dan bawa kresek posisinya. Nah, ya kayak baju silat gitulah posisinya itu. Setelah itu kita makan bersama, tiba-tiba si kakeknya itu berkata, "Cung, sampean iku lagi akeh pikiran." Terkejut, teramat sangat. Loh, kakek ini kok bisa tahu? Dalam hati saya berkata. Lalu saya berkata sama si kakek tersebut, Kakek tahu dari mana saya banyak pikiran?" "Karena dilihat dari raut wajah kamu itu sedang mengalami kesedihan," kata kakeknya. Setelah itu kakeknya mengatakan, "Sudah, kalau kamu mau merubah nasib kamu, ikuti apa yang kakek berikan." "Maksudnya apa?" saya bertanya pada kakek tersebut. "Ini adalah untuk merubah aura kamu." "Maksudnya kakek?" "Sudah, sekarang kita selesaikan makan dulu. Nanti saya minta antar." Setelah itu kita pulang, kita pulang nganter kakek di salah satu tempat, yaitu tepatnya di Kalijaga, di kebun-kebun bambu. Itu banyak banget kebunnya, bambu-bambunya, dan di terusan kali lah, ada kali di situ, ada kali. Setelah sesampainya di situ, kakek tersebut bilang, "Kalau kamu yakin, kalau kamu mau merubah nasib kamu, agar kamu tidak disepelekan sama orang-orang, kamu harus mengikuti saran saya, yaitu ritual." Kaget dong saya. "Hah? Maksudnya ritual bagaimana, kek?" "Saya akan memberikan pengasihan buat kamu, agar kamu untuk kedepannya menghadapi itu tidak disepelekan oleh orang-orang
yang benar-benar menyepelekan diri kamu nantinya. Baik kek, kalau memang seperti itu, syarat-syaratnya apa saja kek? Saya bertanya sama kakek tersebut. Aduh, merinding. Kamu hari lahirnya hari apa? Saya jawab, kebetulan saya lahir di hari Jumat Kliwon kek. Ini ritual pengasihan ada 2 tahap. Yang tahap pertama, kamu yaitu harus puasa weton. Kebetulan kamu lahirnya di hari Jumat Kliwon, berarti dimulai dari Rabu, Kamis, dan hari Jumat tersebut selama 1 bulan. Nah, si kakek tersebut tidak menyebutkan tahap kedua, hanya baru tahap pertama. Setelah itu, syarat berikutnya apa kek? Syarat berikutnya, kamu ketika sahur ataupun berbuka nanti tidak boleh memakan makanan yang mengandung unsur api. Ya, contohnya kayak dimasak lah, kayak gitu. Berarti makan buah-buahan, betul, minumnya dan air kelapa waktu itu. Baik kek, kalau memang syaratnya seperti itu, kamu datang lagi ke sini Jumat Kliwon bulan depan. Nah, setelah itu saya meninggalkan kakek tersebut. Saya berpikir di jalan, apapun yang terjadi, kalau memang itu sudah jalannya saya akan terjang. Agar saya tidak disepelekan oleh orang-orang yang benar-benar merendahkan saya. Singkat cerita, di bulan berikutnya di Jumat Kliwon, saya balik ke situ tepatnya habis maghrib ke situ. Datang ke lokasi yang saya nganter kakek tersebut. Kakeknya tidak ada. Saya cari, tengok-tengok tidak ada. Kurang lebih ada 1 jam. Tiba-tiba muncul dari arah yang berlawanan dari saya kakek tersebut dengan baju yang sama sambil membawa tongkat. Menanyakan kabar, bagaimana kabar kamu, sehat? Apa kamu udah siap? Siap. Baik, kalau kamu memang sudah siap, nanti tepatnya jam 10 kamu berendam di kali tersebut hingga pagi pas azan subuh. Saya turun ke kali tersebut berendam dan memejamkan mata. Di sekitar tersebut itu tampak yang pertama kali yaitu sosok tinggi besar. Itu luar biasa. Ini sampai merinding nih. Tinggi besar dengan mata melotot. Itu dengan posisi saya memejamkan mata. Bayangan saya itu seperti itu. Setelah itu datang perempuan rambut panjang dengan wajah yang hampir amat sangat rusak. Bisa dibilang rusak, amat sangat rusak. Setelah datang itu asli merinding. Setelah itu baru bangsa lembut yang kecil-kecil. Setelah subuh kemudian saya buka mata saya, kakek yang tadi saya temui pun sudah tidak ada. Kemudian saya bingung, ini harus bagaimana lagi. Setelah itu saya pulang, saya lelakon lagi, yaitu dengan yang apa yang sampaikan kakek. Di bulan berikutnya, saya datang lagi ke situ, tidak ada kakeknya. Akhirnya, saya tidak ke situ lagi. Efek dari tersebut sudah mulai kerasa. Teman-teman saya yang tadinya meremehkan saya, menyepelekan saya, itu berubah drastis. Contoh, seperti pada saat kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul ya mayoritas mereka pegang uang. Jadi
ketika makan, saya memesan makanan misal di salah satu tempat makan, saya paling sedikit lah makannya. Ya teman-teman itu ya menghina. Kamu makan aja lauknya begitu, gimana mau sehat, gimana mau berkembang, dia bilangnya gitu. Disepelein, bener-bener habis-habisan itu. Nah, yang tadinya seperti itu, akhirnya tidak seperti itu. Ketika makan, saya ditraktir. Ketika bepergian, saya diajak, diboncengin. Loh, ini kok sudah berasa gitu. Kemudian akhirnya saya ikut melamar ke salah satu IO yang berbeda. Itu langsung diterima. Yaitu dengan sebagai nyebarin brosur, berawal menyebarin brosur. Saya senang banget tuh. Saya sudah bisa kerja gitu kan, penghasilan tiap bulannya ada. Tidak seperti waktu tahun-tahun yang kemarin hanya sebagai buruh yang penghasilannya belum tentu. Tahun kemudian terus akhirnya pada saat dari sebar brosur naik jadi administrasi, pendataan, kemudian semakin berkembang 3 bulan berjalan, 6 bulan berjalan, akhirnya saya memutuskan datang lagi ke lokasi tersebut, tepatnya di malam Jumat Kliwon, di pas lahirnya saya itu. Muncullah kakek itu, muncul kembali. Saya tertegun, kaget. Saya menanyakan kakek kemana pada saat itu. Yang penting sekarang apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan ritual yang pertama? Saya bilang ke kakek tersebut, benar kek, pada diri saya sudah mengalami perubahan. Sedikitnya saya paling tidak dengan wilayah teman-teman saya itu tidak disepelekan, tidak diremehkan. Bahkan mereka perhatian sama saya kek. Baik, apakah kamu mau melanjutkan ke tahap kedua? Baik kek, saya mau lanjut ke tahap kedua. Karena untuk menyempurnakan pengasihan kamu ini, kamu harus menumbalkan salah satu orang. Saya terkejut. Hah? Apa emang harus seperti itu kek? Kalau memang saya harus menumbalkan orang atau khususnya keluarga saya sendiri, saya tidak mau kek. Lebih baik saya berhenti di sini. Lalu kakek tersebut berkata, tumbal ini tumbal pengasihan, bukan tumbal untuk pesugihan. Jadi kamu bisa menumbalkan orang lain. Dalam arti ini tumbal pengasihan berarti kamu harus menumbalkan orang yang benar-benar pernah menyakiti kamu. Saya terdiam. Kemudian saya mengingat-ingat kejadian-kejadian yang pernah saya rasakan di tahun-tahun kebelakang. Akhirnya saya memutuskan dan ingat di salah satu orang tersebut, yaitu guru saya, Pak Gito. Guru itu, wah saya benar-benar, saya masih ingat banget. Dendam apa ya ini, bisa dibilang sakit hati banget lah. Karena itu udah keterlaluan menurut saya. Saya malam itu suruh berendam kembali. Sambil si kakeknya itu bebacaan, nggak tahu bacanya itu baca kejawen seperti itulah. Saya nggak paham dia yang dibaca itu apa. Intinya sih ajian welas asih. Saya suruh membayangkan wajah guru tersebut yang akan ditumbalkan. Nah, kakek itu bertanya, ini mau saya bikin langsung mati atau tidak? Lalu saya ngomong ke kakek itu, kek, saya nggak mau dia langsung mati.
Dia sudah menyakiti saya itu luar biasa. Saya mau dia bikin sengsara, lebih sengsara apa yang saya alami. Biar merasakan bagaimana menjadi orang yang sengsara itu seperti apa. Baik, kalau memang itu kemauan kamu. Kemudian akhirnya saya berendam ritual lagi di kali tersebut sampai adzan subuh. Di malam itu pun sama. Aduh, didatangi makhluk-makhluk yang ritual pertama itu datang kembali untuk mengganggu saya agar saya gagal untuk di ritual keduanya. Pokoknya gelap banget lah. Di situ bambu-bambu kayak hutan-hutan gitulah. Terus ujungnya nanti itu ada kali. Nah, di kali tersebut saya nanti berendam di situ. Ritualnya di situ. Kemudian saya berendam di situ. Namanya ritual sambil memejamkan mata itu kembali bayangan-bayangan saya dihantui oleh makhluk astral, yaitu yang tinggi besarnya datang lagi, yang ceweknya itu datang lagi. Semua makhluk yang pada saat ritual pertama datang agar menggagalkan saya. Dengan keyakinan saya tidak tergoda, dan pada akhirnya saya berhasil dan ditinggalin salah satu, ya bisa dibilang pusaka. Ada tuh Mas. Ada dalam bentuk keris, dan sekarang sih ya udah aksesoris lah sebentar. Ini Keris ya. iya. Ini masih ada isinya. Kalau untuk sekarang sudah nggak ada karena saya sudah alhamdulillah sudah diruqyah pada saat itu. Udah jadi hiasan sekarang. Nah, ini sudah jadi aksesoris lah. Oke. Seperti kuningan ya itu. Iya, kuningan bercorak batik. Setelah saya mendapatkan ini, sebentar saya simpan dulu. Setelah saya mendapatkan ini, di keesokan harinya saya mencoba melamar-melamar di tempat lain untuk mengadu nasib. Pada akhirnya saya bertemu dengan pimpinan IO yang satunya, yaitu kebetulan itu bekerja di salah satu instansi. Suaminya itu punya jabatan. Nah, tiba-tiba si pimpinan saya itu yang di IO itu berbicara, kamu mau nggak kerja di tempat instansi, di tempat suami saya? Saya kaget. Maaf Bu, kalau memang saya bekerja di tempat ibu, apakah saya mampu untuk bekerja di tempat instansi seperti itu? Sedangkan saya tidak ada pengalaman seperti itu. Datang aja dulu temui suami saya. Saya itu posisinya sebagai ditawarinya waktu itu cleaning service. Tapi nyatanya bukan sebagai cleaning service, menjadi seorang kasir. Saya di situ sebagai kasir. Alhamdulillah saya bilang, oh ternyata ini efek sudah berasa pada saya. Selang 2 tahun itu saya diangkat lagi jadi admin di atasnya kasir. Admin gudang lah intinya sih, admin gudang. Nah, setelah di admin gudang, saya ditempatkan di Bandung
saya menjadi SPV. Setelah saya jadi SPV, saya pulang ke Cirebon dulu. Ingin mencari kakek yang pada saat itu meritual saya. Ingin mengucapkan terima kasih. Dan tidak ketemu kakek tersebut di tempat lokasi yang pada saat saya ritual. Tidak ada. Saya tanya ke semua wilayah, itu kan memang sebelumnya masuk itu ada perkampungan. Saya nanya di situ, pemukiman, nggak ada yang kenal. Kakek tersebut misterius ternyata. Dengan keberhasilan saya tidak tahu tuh efek dari ritual tersebut. Ternyata ada efeknya pada diri saya. Efeknya yaitu setiap saya menjalin hubungan sama wanita gitu, percintaan, saya selalu gagal. Ketika sudah ingin serius, sampai yang terakhir itu udah arah ke pernikahan. Dan pada akhirnya gagal lagi. Saya termenung, ini kok kenapa? Karir saya bagus. Pada saat dulu saya tidak punya karir, boro-boro ada cewek mau ngedeketin. Sekarang cewek sampai pengen nikah pun gagal. Berpikir belum menemukan solusi. Dan saya pada saat itu kebetulan di Bandung tinggal di rumah Belanda. Mesannya itu adalah di rumah Belanda. Tepatnya di Kosambi lah, di belakang pasar Kosambi. Di situ rumah Belanda itu ada 5 karyawan yang tinggal di situ. Kebetulan pada saat malam itu tinggal kita berdua sama teman saya aja, yang lain lagi keluar kota, lagi survei. Malam itu saya itu bermimpi yang bisa dibilang sangat berkesan lah buat diri saya. Jadi mimpinya itu saya di dalam hutan gelap gulita, tersesat, tidak bisa pulang. Hampir dikerumunin makhluk-makhluk astral dari Gondoruo, Wewe Gombel, macem-macem lah. Itu di dalam mimpi saya. Aduh, merinding. Tengok-tengok di dalam mimpi itu muncul seberkas cahaya. Muncul cahaya, lalu itu bersuara cahaya tersebut. Jika kamu ingin keluar dari tempat ini, ikuti cahayaku dan lafadzkan ayatku. Yaitu waktu itu lafadznya la ilaha illallah dan Allahu Akbar. Ketika kamu melangkah ke depan, jangan sekali-sekali menoleh. Saya lalu ikuti itu dengan mengucapkan lafadz yang diucapkan cahaya tersebut. Ikuti. Akhirnya saya menemui titik terang. Dan pada saat saya memasuki titik terang tersebut, saya terbangun sadar dari mimpi itu pas azan subuh. Ketika saya sadar, saya kebetulan tidurnya sama teman sebelahan. Teman sayanya pun itu sedang bermimpi, sedang kayak dicekek. Ya, gitu, kayak dicekek. Kemudian saya bangunin tuh si teman saya. Hei, bangun, kamu mimpi apa? Aduh, saya dicekek sama makhluk-makhluk. Nah, setelah itu saya renungkan. Akhirnya saya cerita pada ibu saya. Mah, saya bermimpi. Saya di tempat gelap, hutan belantara, tersesat, tidak bisa keluar. Banyak makhluk astral. Kemudian muncul seberkas cahaya mengucapkan ikuti cahayaku
lafadzkanlah ayatku, yaitu ayatnya la ilaha illallah dan Allahu Akbar. Itu apa mah? Kebetulan emang nenek saya dari ibu juga kejawen, kemudian nenek dari bapak saya juga kejawen, jadi sedikitnya rada paham. Saya bertanya sama ibu saya, kamu sudah melakukan hal yang bisa dibilang teramat buruk. Itu maksud dari mimpi itu, kamu harus bertobat. Nah, seperti itu. Saya renungkan, apa kamu pernah ngelakuin apa-apa? Saya tidak mengucapkan bahwa saya pernah melakukan ritual pengasihan. Saya keep sendiri aja, simpan sendiri aja. Akhirnya setelah kerja di Bandung itu, saya pulang bertemu teman-teman, reuni SMA sama teman-teman. Salah satu sahabat saya itu mengatakan, itu je Pak Gito sakit keras nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun. Hah, saya kaget. Yang benar, saya pura-pura nggak tahu. Itu rentang waktu berapa tahun? Itu waktu rentan berarti 2005 saya udah sukses. Ya bisa dibilang sedikit sukses itu 2008 balik dan reuni sama teman saya itu mengucap seperti itu. Setelah acara ini kita nengokin yuk. Dengan bangga dong. Ketika itu dengan saya kondisi yang kurang mampu, pada saat reuni saya sudah ya sedikitnya sukses lah. Oke, kapan? Nah, saya tengok just. Kebetulan di situ di rumahnya itu ada seorang kiai yang lagi mengobati. Saya nengok dengan teman-teman saya. Nah, kiai tersebut merangkul saya tiba-tiba keluar dari rumah itu. Berkata seperti ini, "Cung, sing uwis ya uwis. Aja diterus enang. Baget kepriben get kuwen gurue sampean. Wong urip iku kudu urup, ajang lelara." Saya berkata kepada kiai saya, "Pak Kiai, saya dulu itu beli usah diceritakan, tidak usah diceritain. Sekarang sudah, lepaskanlah, ikhlaskanlah. Pak Kiai, saya tidak bisa melepaskan secara pribadi, karena saya pada saat itu bukan saya yang mengeksekusinya. Yang mengeksekusinya adalah tuntunan kakek saya bilang. Ya sudah, lamun mengkonon, wis, kang penting sekian ikhlasin baik." Setelah itu sudah nengok seperti itu, akhirnya pulang tuh saya sama teman-teman. Saya belum ngobrol sama Pak Gito waktu itu. Pulang saya. Saya kebetulan sedang deket sama salah satu cewek yang kebetulan sekarang jadi istri saya. Mendekati tahun 2009, saya itu kebetulan ini istri saya orang yang bisa dibilang agama lah, beragama. Agamis, betul, agamis. Saya udah deket dan saya punya rasa trauma. Saya takut gagal lagi. Ketika saya main ke rumah istrinya, ke istri saya maksudnya, main, ada bapaknya sama ada abahnya. Selang beberapa bulan, emang karena saya serius, saya hanya berapa bulan berarti kurang lebih 9 bulan menjalin hubungan dengan ya istri saya ini. Pada saat tahap keseriusan, setelah tahlilan, itu abahnya bilang ke saya, "Kamu serius dengan cucu saya? Kalau memang kamu serius, tolong bersihkan yang di badan kamu."
Karena di badan kamu itu sudah benar-benar hancur. Kamu mau sampai kapanpun tidak akan bisa, karena di belakang kamu adalah makhluk cewek, itu berambut panjang. Wah, berarti ini ternyata saya dalam hati. Selama ini kenapa saya selalu gagal? Akhirnya, ya bah, saya serius, saya mau jadi pendamping hidupnya istri saya waktu itu. Baik, kalau seperti itu, kamu ikut saya besok malam. Saya bersihkan tubuh kamu. Nah, kemudian malam tersebut, besokannya saya dibersihkan sama si abahnya istri itu dengan membaca syahadat dan sholawat. Sampai akhirnya saya sudah selesai. Kemudian saya menunjukkan keris yang tadi kepada abah saya. Ini bagaimana untuk keris tersebut? Dipegang keris itu. Kemudian abah saya bilang, sudah, ini kenangan, jangan kamu ulangi lagi. Simpan, sudah tidak ada apa-apanya, sebagai aksesoris saja. Akhirnya setelah itu saya kembali lagi kepada teman saya. Saya minta antar ke sana lagi, ke Pak Gito. Ayo diantar. Kemudian saya nengok lagi itu berduaan, nggak rame-rame kayak waktu nengok yang pertama. Pak Gitonya itu sampai nangis, ngucapin, "Nak, kalau memang Bapak di masa lampau ngelakuin yang bener-bener bisa dibilang ngebully, ngasarin kamu, mempermalukan kamu di depan umum, saya minta maaf. Kalau memang ini udah jalannya seperti ini, ternyata sulit untuk dijalani. Saya baru sadar bahwa menjadi orang yang tersakiti itu memang gak enak." Lalu saya ingat omongan Pak Kiai, wong urip kudu urup. Artinya itu orang hidup itu harus bersinergi lah, jangan saling menyakiti. Kemudian dia minta maaf. Saya pun akhirnya, karena saya sudah dibersihkan oleh abah saya, karena bertujuan saya bisa dibilang untuk karir sudah lumayan, saya juga sudah serius sama istri saya. Jadilah saya memaafkan si Pak Gito tersebut. Dan alhamdulillah terakhir tahun 2015 saya ketemu lagi, itu udah sehat. Alhamdulillah, tidak sampai, kalau memang itu tidak sampai ketemu lagi, mungkin bisa sampai amblas lah nyawanya. Merasa dijebak nggak oleh kakek? Kalau untuk masalah dijebak, menurut saya enggak. Karena emang kakek tersebut tidak menjerumuskan saya, malah memberi perubahan dalam diri saya. Terlepas itu saya dengan efek tersebut, karena saya tidak bertanya pada saat itu efeknya akan seperti apa, dan belum sempat bertemu. Sampai detik ini pun saya tidak tahu kakek tersebut kemana. Nggak pernah ketemu lagi? Iya. Mengenai tumbal itu gimana? Tumbalnya itu kan berarti kalau kita sudah ikhlas, sudah saling memaafkan, itu dengan sendirinya akan batal. Karena saya pun diruqyah oleh abahnya saya itu. Nah, setelah diruqyah, apa yang dirasakan? Sudah berubah. Tidak kalau dulu kan disepelekan, karena saya nggak mampu. Nah, sekarang itu sama teman-teman ya udah biasalah, umum, setara gitu tuh. Nggak kayak dulu. Kalau dulu waktu masih memegang itu, saya tuh jiwanya kayak jiwa pemimpin lah. Seperti itu. Karismatik betul. Ternyata bukan pesugihan saja ya yang ada tumbalnya. Ya. Melakukan ajian welas asih. Betul. Ya, itu juga bisa
menimbulkan tumbal ya. Iya, betul. Luar biasa. Ya. Ada pesan yang ingin disampaikan mungkin untuk penonton? Baik. Untuk yang pertama, para guru-guru agar pada setiap muridnya jangan berlaku kesemena-menaan. Itu yang pertama. Yang kedua, buat siapapun itu orangnya yang mempunyai kecukupan, mempunyai kekayaan, jangan pernah menyengsarakan orang-orang di sekelilingnya. Karena itu akan menimbulkan efek dendam. Mungkin seperti itu. Jadi bukan guru saja ya. Betul. Siapapun orangnya jangan pernah menyakiti hati orang lain. Betul. Kalau bahasa sekarangnya janganlah bully-bulian itu Ya, lewat betul. medsos, lewat Betul, apa itu betul sekali. ternyata membekas di hati Betul. seseorangnya. Nah, betul. Baik, nanti akan ada penelusuran oleh Mas Aris. Baik. Mungkin Mas Oyek nanti bisa hadir ya di penelusuran Siap. itu untuk memberitahukan lokasinya. Siap. Terima kasih Mas Oyek atas kisah yang sangat bermanfaat untuk kita semua ini. Pesannya sampai untuk Siap. kita. Jangan lupa untuk ambil yang positif dan selalu buang yang negatifnya. Siap. Saya Mang Ei, Mas Oyek dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.